Berarti SDM yang dari Polbit sendiri sebenarnya secara kemampuan dan komunikasi sudah bagus ya. Sudah kan? bagus. Cuma balik lagi ketika di lapangan mereka harus mampu menguasai itu, dan memang ya ada apa namanya di setting sini, setting sana, nambah sini ya kan. Ya. Pengembangan artinya yang dari itu kan nggak pernah secara spesifik mempelajari tentang peta. Padahal kalau dia jadi operator VTS kan dia harus kenal semua tuh. Yes. Harus belajar. Ini adik-adik yang baru juga harus mau belajar tentang itu. Betul. Bahasa Inggrisnya kalau kemarin saya udah oke lah, dibanding mungkin angkatan-angkatan saya dulu. Jadilah versi terbaik pada dirimu. Kalau sekarang kita menyadari, kayak saya sebagai PNS yang saat ini kebetulan diberikan kepercayaan sebagai pimpinan, jadilah versi terbaik sebagai Mugen, sebagai apa? PNS yang diberikan ini. Kalau Mbak Gina sebagai apa sekarang? Jadilah versi terbaik Mbak Gina sebagai apa? Yes. Nah, ini kalau semua orang bisa pegang itu, insya Allah. Halo Sobat BPSDP, ketemu lagi sama saya Gina di podcast Binari, bincang menarik seputar transportasi. Senang sekali tentunya kita berjumpa lagi ya kali ini di episode yang mungkin pasti akan menarik juga untuk dibahas karena masih membahas tentang maritim Indonesia seperti apa. Dan kita akan mengeksplorasi berbagai info terkait dengan maritim. Dan tentunya kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol. Nah langsung saja. Ini dia Bapak Dr. Kapten Mugen S. Sartoto MSc selaku Kepala Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok. Selamat datang Pak Mugen. Terima kasih Mbak Gina. Udah lama gak ketemu ya Pak? Lama banget. Lama banget Lama ya. banget. Terakhir saya mungkin belum nikah ya Pak? Belum. Sekarang udah punya udah punya anak. baby. Berapa ya? dua ya? Udah 2 Pak. Selamat. Bapak gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ke laut semakin tahu bagaimana sektor transportasi laut ini luar biasa. Indonesia ini luar biasa. Iya ya Pak. Dulu Bapak berkarir tuh di BPSDM dulu ya? Ya, setelah saya berlayar tahun 2002 saya gabung BPSDM di Poltekkes Banten sekarang, dulu Yes. BP2W Tangerang, kemudian ke BP2W Surabaya yang jadi Poltekkes Surabaya sekarang. Sempat sebentar ke saya ke Padang dulu. Saya itu Padang ngerintis Oh loh. iya betul. Saya kepala pertama di sana. BP2IP itu hanya berapa? 1,5 tahun. Ya. Langsung kita upgrade ke Politeknik, ya. Poltekkes Sumatera Barat ya. Kemudian mampir sebentar ke STIP. Lalu saya ditarik ke laut. November 2017. November 2017. Saya mulai berpetualang di perhubungan laut. Sesuai dengan basic Bapak ya? Ya sebetulnya kan di laut juga saya basic juga, saya Iya, betul. pengajar juga laut, di Pusbang juga di bawah Pusbang Laut. Betul. Jadi memang Bapak ini juga salah satu lulusan dari PIP Semarang. PIP Semarang. Ya. Jadi sekalian nih kita bakalan mengulik nih seperti apa sih nanti karir beliau, terus seperti apa nih lulusan PIP Semarang ataupun PIP dan Poltekkes yang lainnya nanti seperti apa. Oke, sekarang Bapak ditugaskan oleh Menteri Perhubungan sebagai Kepala Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok. Lebih tepatnya tipe B. Tipe B. Karena ada 2 jenis distrik navigasi. Oke. Tipe A dan tipe B. Tipe B itu yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU. Jadi Oke. Disnav tipe B Tanjung Priok satu-satunya BLU di perhubungan laut. Luar biasa. Ya. Ini ya bukan hanya sebagai pemerintahan saja tapi juga sudah berkembang sebagai Justru BLU. fungsi regulator kita sudah dipisahkan. Oke. Jadi kita tidak lagi melakukan pengawasan yang sifatnya sebagai regulator. Kita juga tidak memberikan rekomendasi teknis lagi sebagai regulator, tetapi kita lebih memberikan pelayanan. Berarti fokusnya hanya pelayanan. Nah regulator itu jadi kemana nih Pak? Fokusnya? Itu diserahkan ke tipe A yang terdekat. Misalnya di daerah Bengkulu, itu diserahkan tugasnya ke Disnav tipe A mana itu? Teluk Bayur. Oh di yang Teluk Bengkulu Bayur. ya. Kemudian yang di daerah Tanjung Pandan, Bangka Belitung, diserahkan ke Distrik Navigasi Palembang. Oke. Lalu
pantai utara Jawa dari Selat Sunda sampai Cirebon itu ke distrik navigasi Tanjung Emas, Semarang. Oke. Pulau Jawa yang pantai selatan sampai di Pangandaran sana itu di Cilacap. Jadi distrik navigasi tipe A Cilacap. Jadi fungsi regulatornya sudah dibagi. Oh, luar biasa. Kami hanya melakukan yang sifatnya pelayanan. Nah, menarik nih. Pelayanan apa sih yang memang dilaksanakan di distrik navigasi tipe B? Ada pelayanan yang jelas kami juga memang tidak keluar dari tugas kenavigasian ya. Kita tahu bahwa di Undang-Undang Pelayaran itu ada 8 item fungsi kenavigasian ini. 4 sudah di navigasi. Pertama telekomunikasi pelayaran. Telekomunikasi pelayaran ini contohnya ada Vessel Traffic Services (VTS). Lalu ada stasiun radio pantai (SROP). Itu Telkom pelayaran. Lalu yang kedua fungsi alur, pembinaan alur, penyelenggaraan alur apa? Alur pelayaran. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang sudah diserahkan ke navigasi itu adalah sarana bantu navigasi. Aid to navigation. Apa tugasnya? Kita menyiapkan sarana bantu navigasi berupa pelampung suar, berupa rambu suar, menara suar, kemudian armada. Armada ini kami sebetulnya tidak, ini hanya supporting saja. Lalu fungsi navigasi yang lainnya yang menjadi tugas navigasi tapi belum sepenuhnya dilakukan oleh distrik navigasi, tetapi nanti itu bisa menjadi layanan kita adalah contohnya pengangkatan kerangka kapal tenggelam. Itu menjadi fungsi navigasi kan. Lalu pekerjaan bawah air. Pekerjaan bawah air itu sekarang ini perizinannya, fungsi regulatornya dilaksanakan oleh KPLP. Tetapi untuk memberikan pelayanan terhadap pekerjaan-pekerjaan bawah air sebetulnya ini juga bisa dilakukan oleh navigasian karena memang itu tugas navigasi. Lalu ada lagi ini survei hidrografik. Nah itu kan juga tugas kenavigasian, meyakinkan alur pelayaran, kolam pelabuhan mempunyai kedalaman yang ya artinya diketahui supaya bisa digunakan untuk bernavigasi. Itu kan menjadi tugas kaitannya dengan keselamatan pelayaran. Itu Mbak Gina. Bisa kita bilang ya kayak yang tadi Bapak sampaikan bahwa berkaitan banget sama keselamatan pelayaran. Betul. Luar biasa nih. Nanti kita juga akan membahas juga nih terkait dengan keselamatannya seperti apa, teknologinya ya kan Pak. Tapi kalau dari segi Bapak yang sudah menjalani tugas sebagai distrik navigasi, kepala distrik navigasi, sudah apa aja sih tantangannya Pak yang Bapak hadapi nih? Tantangan ya, yang kalau kita ini bicara tentang teknologi dan tantangan. Oke. Sekarang begini, kita ambil satu contoh saja yang supaya nanti kita bisa mendiskusikan lain lebih relate itu ya. Kita kalau bicara menara suar, ini kan sudah sejak zaman pelayaran itu mungkin bahkan sebelum zaman Belanda ya kesini ya. Menara suar pada awalnya dilakukan oleh penjaga itu dengan menggunakan obor ya, lampu kayu yang dibakar atau apapun media yang dibakar. Di sana ada yang menjaga di menara yang tinggi untuk membantu pelaut mencari arah, menentukan di situ ada bahaya navigasi dan sebagainya. Sekarang sudah menggunakan lampu, tetapi fungsinya tetap cuma satu, menjaga lampu itu nyala, tidak ada yang lain. Ya kan? Mau apapun bentuknya. Iya, menjaga lampu, teknologi apapun yang ini ada cahaya. Itu kalau malam, kalau siang terlalu mudah orang lihat ada pulau, ada menara, berarti bahaya kan? Oke, kembali lagi ke situ. Sekarang ini banyak menara suar saya yang sudah menggunakan
solar cell untuk sumber daya lampu-lampunya. Ini kemajuan Teknologi, yes. Kemudian tetapi ini dalam saat yang saya masih ada orang yang harus nungguin di sana. Tetap harus ada yang jaga Iya, ya karena kita nggak tahu kapan lampunya itu mohon maaf putus misalkan. Dan harus diganti. Masih ada manusia. Bagaimana ini teknologi berperan di sana? Ya. Sekarang ini kita tahu ada sensor. Sensor itu bisa memberikan informasi melalui mungkin jaringan gadget gitu ya, kalau lampu ini putus sensornya memberikan informasi langsung ini memberikan informasi ke pusat yang ada di sini misalkan. Lampu menara suaranya jadi Pulau Peniki, Kepulauan Seribu misalkan putus memberikan informasi kan mungkin sangat memungkinkan. Betul. Jadi saat ini di teman-teman navigasi lagi mempelajari, melakukan riset bagaimana itu dapat dilakukan. Supaya apa? Mengurangi nanti orang-orang yang ditugaskan di sana hanya untuk menjaga itu. Betul. Dan ini di negara maju udah banyak kok. Tenaga udah banyak. Hanya memang teknologinya yang dan kita transisi, artinya pegawai kita masih banyak. Tidak bisa serta-merta langsung kita gantikan dengan gitu kan. Ya, Pak. Gradual. Pelampung suar atau pelsu atau biasa kita bahasa Inggrisnya itu adalah light buoy. Itu juga saat ini ada tantangannya. Dia kan ada lampu kalau malam. Dan dia memungkinkan untuk geser karena arus. Betul. Atau saat dia mungkin rantainya putus karena ketabrak bisa hanyut kan. Dan itu kan menjadi membahayakan kan buat. Itu juga bisa diterapkan teknologi di situ untuk memantau dia ketika lampunya mati bisa memberikan sinyal, ketika ada yang nabrak ada vibrasi bisa memberikan sinyal, atau ketika dia bergerak dari posisinya dengan radius yang diset melebihi itu kan juga bisa memberikan sinyal. Itu kalau itu teknologi yang buatan teman-teman navigasi terutama kemarin waktu saya di Perak itu sudah ada tuh. Jadi udah bikin dong. Jadi pegawai kita juga banyak kok yang kreatif bikin peralatan itu yang bisa memberikan sinyal kepada perwiranya lah, officernya yang bertanggung jawab itu ya, oh ini buoy ini lampunya mati karena ada sinyal ini, atau buoy ini ketabrak sama kapal apa, kan kita juga bisa pasang CCTV di situ. Jadi kapal yang nabrak apa akan ketahuan. Atau jika barangkali dicuri orang, dipotong, itu juga kita akan tahu, punya data terakhir sebelum dipotong ya, mungkin sebelum dihancurkan kita akan tahu wajahnya siapa, lebih mempermudah kan. Betul. Karena kan ya kadang-kadang kita juga prihatin Mbak Gina, di Indonesia ini masih ada aja masyarakat yang tidak sadar hanya karena tergiur harga besi kiloan gitu ya, yang itu dipotong, dijual. Ini fakta yang tidak bisa kita tolak. Padahal itu membahayakan ya Pak. Membahayakan, dan sebenarnya membantu mereka untuk keselamatan ya, tapi ya udah kita sebagai pemerintah juga mencari solusi-solusi yang ya mengurangi itulah, mitigasinya seperti itu. Jadi peran teknologi tentunya sangat vital dan memang ini secara gradual kita ke sana. Untuk VTS sendiri, Indonesia mungkin memang belum terlalu lama ya, tetapi kita sudah ada di beberapa titik penting. Selat Sunda, itu juga sudah ada VTS, di Tanjung Priok sudah ada VTS, Pelabuhan Cirebon juga sudah, sama Panjang, itu yang di wilayah distrik navigasi Tanjung Priok ya. Di Indonesia sih juga ada banyak, di Perak juga ada. Bagaimana peran teknologi? Itu cukup high tech. Di sana itu untuk satu workstation itu ada layar radar besar yang bisa memantau pergerakan kapal di alur, di selat, di traffic supervision scheme seperti di Sunda Strait misalnya, atau alur masuk di pelabuhan Tanjung Priok, alur pelabuhan masuk Cirebon, sehingga tingkat keselamatan terhadap kapal-kapal yang berlalu lalang bisa ditingkatkan. Kenapa? Pemantauannya bisa lebih jelas,
ada VTS operator yang jaga, Oke. membantu mengingatkan, membantu memandu jika navigator itu mungkin mengalami masalah. Ada beberapa kasus beberapa bulan yang lalu misalnya kapal tiba-tiba mesinnya rusak. Oke. Dia kan not under control, sudah nggak bisa dikendalikan. Nah itu dia kontak VTS, kemudian VTS memanggil, membroadcast semua kapal di sekitar itu, kita beritahukan bahwa kapal ini posisinya di sini mengalami kendala atau kerusakan mesin. Jadi ada yang bisa Yang lain supaya menghindari gitu. Itu kan sangat membantu. Atau ketika mungkin mualimnya entah dia main gadget karena baru dapat sinyal, atau dia ngantuk kok tracknya tidak aman, kita bisa panggil-panggil untuk kemudian diingetin. Oke. Haluan Anda Terpantau tuh jatuh kiri terlalu banyak, segera berubah ke kanan. Atau dikasih tahu dari sebelah kanan Anda ada ferry yang menyeberang. Itu kan Merak Bakauheni kan ramai sekali. Betul. Itu perlu, itu sangat penting dan sangat membantu untuk meningkatkan keselamatan di sana. Yes. Bisa dibilang ya, berarti VTS ini kalau di penerbangan tuh kayak ATC gitu. Iya, mirip seperti Jadi itu. pengatur lalu lintas di udara. Nah, ini pengatur lalu lintas di laut. Iya. Oh, iya, mungkin teman-teman juga mungkin ada yang belum familiar nih Pak tentang VTS ini. Jadi ternyata memang tadi udah disampaikan sama Pak Mugen, dia sudah punya sistem di mana bisa memastikan keselamatan di daerah pelayaran itu. Iya. Jadi kelihatan nih semua terpantau gitu kan. Jadi di beberapa tadi yang Bapak sampaikan pelabuhannya. Betul. Menarik nih Pak. Mungkin lebih detail lagi nih Pak terkait dengan teknologi. Mungkin kita masih sedikit terlambat dibanding yang negara-negara lain. Tapi kita sudah mulai berkembang Kita ya sudah Pak. mulai jalan, iya. Itu menarik. Nah, berkaitan dengan itu teknologi yang udah ada nih Pak. Bergeser sedikit kita ke SDM-nya. Oke. Itu menarik soalnya Pak. Bagaimana sih SDM kita, apakah sudah bisa memenuhi terkait dengan pelayanan dari teknologi tersebut, atau memang kita masih harus terus meningkatkan SDM kita ke arah teknologi yang lebih maju lagi? Oke, kalau kita ngomong teknologi itu menurut saya ada beberapa point of view ya. Ya. Point of view yang pertama sekedar mengoperasikan atau kita katakan sebagai operator. Ya. Operator VTS itu kan dia menjadi advisor untuk para navigator, untuk kapal-kapal yang berlalu lalang. Ya. Berarti dia pertama harus memiliki modal pengetahuan tentang daerah yang dia atur. Oke. Misalnya contoh Selat Sunda, dia harus paham betul nih Selat Sunda. Ya. Traffic separation scheme seperti apa, kapal harus bergerak bagaimana, lalu traffic yang paling padat dari mana ke mana, penyeberangan misalnya Merak Bakauheni, kemudian Ciwandan ke Bojanegara misalkan, itu kan juga ada alur sendiri tuh. Dan lainnya, artinya semua dia betul-betul harus pahami. Oke. Lalu di peta itu ada simbol-simbol untuk melukiskan apa yang ada di laut sana. Misalnya ada karang atau gosong. Di karang itu ditaruh apa, penanda apa, di peta dilukiskan sebagai apa. Dia harus paham betul. Oke. Kalau kami teman-teman yang terutama lulusan nautika itu sudah menjadi pelajaran juga, karena bagi navigator itu menjadi keharusan yang menguasai itu ya. Nah, dari point of view itu dia menguasai itu, kemudian dia menguasai panel-panel yang ada di VTS. Dia harus familiar dengan fungsi ini semua. Berarti ini bisa dilakukan semacam introduction, semacam training, pelatihan untuk menguasai itu. Oke. Satu. Kalau point of view terkait pembuatan, kan beda lagi nih. Iya. Di situ yang jelas yang kita gunakan misalnya teknologi untuk radar. Nah, ini teman-teman dari elektro pasti yang lebih menguasai. Kemudian internet, karena juga menggunakan data transmisi. Iya. Lalu teknologi komunikasi, karena kita menggunakan yang di situ biasanya very high frequency untuk berkomunikasi antara operator VTS dengan kapal. VHF.
Ada juga perangkat GMDSS. Tapi kalau ini lebih kepada emergency station ya. Tetapi tetap fungsi itu ada. Jadi tinggal point of view yang mana. Terkait kenapa saya bilang begini ini untuk penyiapan SDM-nya. Nah, kalau di kita sebetulnya teman-teman atau adik-adik yang lulusan dari Nautika ini sebetulnya sudah siap. Dia menguasai peta, dia menguasai cara berkomunikasi, karena nih ya bahasa Inggrisnya juga harus lancar. Jangan sampai dia menguasai peta tapi bahasanya nggak jelas, nggak ada gunanya juga. Iya, nggak mau berkomunikasi jadi nggak ini. Dan dari situ kan bisa di breakdown kira-kira keterampilan apa yang harus dilatihkan oleh mereka. Kalau dari sisi peralatan itunya ya teman-teman atau adik-adik yang ini elektro, bagaimana mereka menguasai teknologi tentang radar, tentang internet, tentang peralatan untuk komunikasi seperti itu. Jadi ini tantangan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang di diklat nih. Justru ini menarik nih obrolan dari kita ini jadi membuka bahwa kita ini harus bisa menyiapkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan di itu. Lapangan langsung ya Pak. Ini saya pikir juga satu self kritik ya. Contohnya saja saya kemarin kan mendapat dari BPSDM nih Polbit. Ini adik-adik Polbit yang melihat juga tolong di ini. Ada yang Eto, saya tidak menyalahkan yang bersangkutan, dia ini lulusan Eto. Tetapi karena bahasa Inggris mereka bagus, kemudian akademisnya tercukupi, kita assign untuk operator, VTS operator. Mungkin karena training yang belum cukup, ini akan menjadi koreksi kami juga. Dia kan peta ini kan tidak terlalu menguasai, beda dengan teman-teman mereka yang dari Nautika. Nah itu yang, waduh ini ada kosong nih, yang saya sebagai pimpinan harus mengisi itu. Nah siapa tahu nanti dari BPSDM bisa lebih ini, ya syukur-syukur menjadi after sales service ya. Teman-teman BPSDM kan wah nih lulusan saya dipakai ya. Nah, kita pakai, oh ternyata kosongnya di sini. Karena anak-anak lulusan itu ini banyak yang dikirim ke distrik navigasi. Karena kan dulu kan memang didesain di Serop. Mereka yang menangani elektronya. Tapi yang nyantol di yang sudah ada VTS, bahasa Inggrisnya bagus. Kita taruh di operator. Oh ternyata ada kekosongan. Tentang pengetahuan tentang peta misalnya. Ini tidak harus menyalahkan, tetapi ini termasuk saya, berarti ada yang harus diisi lagi. Jadi perbaikan justru. Perbaikan. Dengan adanya masalah itu kita jadi lebih bisa memikirkan nih, ide apa nih yang akan bisa kita lakukan ke depannya. Menarik nih Cap. Berarti SDM yang dari Polbit sendiri sebenarnya secara kemampuan dan komunikasi sudah bagus ya. Sudah bagus. Cuma balik lagi ketika di lapangan mereka harus mampu menguasai itu, dan memang ya ada di setting sini, setting sana, nambah sini ya kan. Pengembangan artinya yang dari itu kan nggak pernah secara spesifik mempelajari tentang peta. Padahal kalau dia jadi operator VTS kan dia harus kenal semua tuh. Harus belajar. Ini adik-adik yang baru juga harus mau belajar tentang itu. Bahasa Inggrisnya kalau kemarin saya udah oke lah, dibanding mungkin angkatan saya dulu ada banyak perubahan lah bahasa Inggrisnya. Karena memang difokuskan juga Cap sekarang kayak gitu. Kalau untuk itu merawat, memperbaiki untuk alat-alat elektronik di stasiun radio pantai, Serop atau di VTS untuk beberapa peralatan mungkin mereka sudah punya pengetahuan yang cukup juga ya. Tinggal nanti tambah factory training. Betul, karena memang di lapangan bekerja akan berbeda dengan di kampus ya. Iya, di kampus praktek dengan alat merek apa. Sekarang bekerja di tempat kerja sekarang alatnya apa, merek apa, itu juga beda loh. Harus ada training lagi. Itu menarik terkait dengan implementasi ini ya, teknologi seperti apa, terus dengan SDM-nya juga seperti apa. Satu lagi Mbak Gita, kan tadi kan baru ngomong telekomunikasi pelayaran dalam ini contohnya sebagai VTS dan Serop ya. Untuk SBNP, saya tugasnya sederhana, yaitu memasang, merawat, memantau
pelsu misalkan, pelampung suar. Ya. Pelampung suar mungkin kalau Mbak Gina pernah lihat di laut ada buoy yang terapung, ada lampunya. Itu kan konstruksinya ada sinker itu berupa beton. Biasanya berukuran 1 kali 1 kali 1 meter, itu kurang lebih ya berat itu variatif, ada yang 2 ton, 3 ton, 6 ton gitu ya. Terus rantai, lalu buoynya sendiri. Ini kan butuh perawatan. Membuat buoy, memasang buoy itu juga butuh keterampilan loh. Masang buoy itu kan kapalnya saja udah beda. Kalau adik-adik yang lulusan nautika atau teknika yang dari ANT3 dari diklat-diklat ini, saya yakin banyak kan dari mereka lebih banyak di kapal-kapal carrier, pengangkut. Kalau kapal-kapal yang dipakai untuk masang buoy, merawat buoy, beda lagi nih. Beda lagi. Itu juga keterampilan tersendiri. Berarti makin detail ya? Iya dong. Di lapangan. Iya, jadi itu juga perlu dipikirin oleh teman-teman yang kalau di navigasi itu karena apa? Sekaligus nih, saya kan sekarang BLU. Ya. BLU itu dengan sarana prasarana yang saya miliki, dengan aset yang saya miliki, saya bisa menawarkan ke pihak ketiga untuk misalnya nih Pertamina kan ada yang punya namanya TUKS, terminal untuk kepentingan sendiri. Mereka itu juga ada buoy-nya. Yang mereka pasang sendiri, mereka rawat sendiri. Kita bisa menawarkan kerjasama untuk SPNP-mu, PLSU-mu, biar saya rawat. Anda kerjasama dengan kita dengan kesepakatan tarif tertentu. Kan pendapatan nih. Betul. Nah, saya butuh SDM yang memenuhi syarat, juga memenuhi jumlah. Nah, siapa tahu BLU-nya BPSDM juga tertarik untuk ini. Buka lagi nih kesempatan untuk bukan hanya dari segi pemenuhan SDM ini, tapi entrepreneurship-nya juga harus jalan ya. Karena memang pemerintah udah mulai ke arah sana. Wah, ini menarik. Tadi pembahasan juga tentang SDM juga. Nah, kita sekarang mau tanya nih terkait dengan teknologi yang sudah ada sekarang nih, Cap. Gimana sih regulasi yang ada? Dan kedepannya akan seperti apa nih? Oke, kalau ngomong regulasi untuk teknologi keselamatan, sebetulnya kita perlu juga memahami ada dua hal. Teknologi keselamatan pelayaran itu kan kalau dari kita lihat gini, yang berada di kapal sendiri untuk keselamatan pelayaran itu biasa kita sebut sebagai navigational aid. Alat-alat untuk bernavigasi seperti radar. Kemudian GPS, kemudian untuk pengukur kedalaman itu echo sounder, itu kan semua alat-alat yang digunakan untuk membantu pelayaran. Tetapi yang di luar kapal, aid to navigation atau sarana bantu navigasi yang tadi kita bahas di awal, itu sebetulnya aturannya sudah cukup lengkap di kita itu. Kalau misalnya saja kapal itu kalau untuk navigational aid persyaratannya itu sudah diatur di PM 11 tahun 2023. Itu yang ini untuk kapal-kapal yang standar SOLAS. Standar SOLAS itu kapal-kapal yang berlayar di wilayah atau perairan internasional. Kalau hanya di dalam negeri saja, di Indonesia saja itu menggunakan KM 65 2009 yang Near Coastal Voyage Services, kapal-kapal yang berlayar dalam negeri. Nah, kalau untuk aid to navigation yang di luar tadi ya, yang tadi kita bahas tadi, yang menjadi tugasnya distrik navigasi tadi, gitu. Jadi aturannya sudah ada, apa saja yang harus dipakai juga sudah sangat lengkap karena kebetulan seperti udara, moda transportasi laut ini adalah yang most regulated. Dan kita punya organisasi internasional yang bisa kita jadikan panduan ya. Jadi aturan atau konvensi yang berlaku di IMO yang banyak sudah kita adopsi, kita ratifikasi. Kita tidak perlu ngarang-ngarang. Kita sudah bisa membuat standar tinggal yang ngikutin tinggal ngikutin aja. Gitu.
Jadi sudah aturannya sudah ada, tinggal bagaimana komitmen kita untuk menjalankan itu. Kalau itu dijalankan, insya Allah bisa mengurangi dampak terhadap kecelakaan yang ya tidak perlulah ya. Nah masalahnya kadang-kadang ini nih, kalau udah ngomong nanti ke SDM ngomong culture, saya titik Mbak Gina ya. Bagaimana safety culture bisa dimasukkan betul-betul kepada anak-anak didik BPSDM, entah itu darat atau udara. Karena kesadaran itu atau culture yang dibentuk dan itu, terutama kalau sudah awareness terhadap safety-nya kuat, insya Allah aturan-aturan yang ada ini gampang sekali untuk dijalankan. Betul, beda. Karena emang transportasi emang fokusnya adalah keselamatan dulu. Betul. Itu. Karena kayaknya waktunya cukup panjang dari tadi kita udah pembahasan, udah hampir 30 menit ya. Nah ini menarik dari perbincangan kita tadi, karena Bapak ini juga seorang lulusan dari kita, terus sudah juga berkarir, baik itu sebagai pendidik maupun langsung di lapangan menangani terkait dengan. Dan saya pernah berlayar loh, 8 tahun saya berlayar loh. Apalagi pengalamannya 8 tahun berlayar, jadi makin lengkap lagi nih. Bapak melihat sekarang harapannya akan seperti apa nih Pak? Harapan saya ini pendidikan ini kan sebetulnya sesuatu yang tidak boleh berhenti pada satu metode. Ya. Kalau dilihat dari, kan sering ya kita para ahli itu sering ngomong ini generasi Z, ini generasi Y, ini saya mungkin masuk di X saya ya. Ada X milenial, kemudian YZ itu kan mempunyai karakter yang secara umum mereka punya sesuatu yang spesifik. Ya, masing-masing punya karakternya. Nah, itu juga perlu itu di teman-teman pendidik itu memperhatikan itu. Yes. Terus teknologi, perkembangan teknologi juga harus dilihat. Jangan sampai apa yang dulu diberikan kepada saya, dosen saya bagaimana dulu mengajar, itu masih dipakai. Jangan sampai dosen-dosen yang biasa, mohon maaf nih, hanya berbekal ke fotokopi, terus dibagi, janganlah. Karena mau demotivasi juga itu, taruhnya ya dosen saya begini, padahal mereka udah main gadget, sejak balita udah main gadget kan itu kan. Terus ya konsep-konsep yang baru, terutama kan teman-teman yang dosen sekarang sudah ada namanya riset ya. Ilmu-ilmu terbaru bagaimana pendidikan, pengembangan pendidikan, kurikulum, teknologi pendidikan juga harus diikutin. Supaya kita nggak ketinggalan. Negara lain sudah mulai ngomong autonomous vessel loh. Iya, semua udah. Kita sampai di mana? Negara lain ngomong kapal dengan energi LNG. Kita di mana? Ramah lingkungan dan lain-lain. Iya. Itu saya pikir teman-teman BPSDM saat ini ya harus melihat itu sebagai sebuah tantangan yang harus terus diikutin, jangan ditinggalin. Dan itu menariknya kerjasama dan saling kolaborasi nih. Betul. Baik itu dengan Dirjen Perhubungan Laut maupun dengan BPSDM yang mencetak SDM. Harus. Link and match. Menarik sekali. Mungkin sedikit, mungkin kasih kata-kata hari ini nih. Kata-kata hari ini. Yes. Saya pikir ini bukan kata-kata saya dan bukan sesuatu yang baru. Tetapi ini sangat relate, dimanapun kita berada harus memberikan yang terbaik ya. Jadi jadilah versi terbaik pada dirimu. Kalau sekarang kita menyadari, kayak saya sebagai PNS yang saat ini kebetulan diberikan kepercayaan sebagai pimpinan, jadilah versi terbaik sebagai Mugen, sebagai PNS yang diberikan ini. Kalau Mbak Gina sebagai apa sekarang? Jadilah versi terbaik Mbak Gina sebagai apa? Nah ini kalau semua orang bisa pegang itu, insya Allah. Udah mau jadi versi terbaik, terus dia maksimal ngelakuin apapun yang memang jadi tugasnya. Apapun, kan kita sudah ngomong terbaik. Be your best version. Oke, ditutup dengan be the best version. Luar biasa pembicaraan yang menarik dengan Bapak Mugen, Kepala Distrik Navigasi kelas 1 Tanjung Priuk.
tipe B Tipe B? ya Pak. Ya. Itu nanti kalau misalnya mau lihat-lihat hal-hal menarik lagi bisa langsung pantengin juga media sosialnya Oh ya. ya, kita ada DJPL di Senaf Tanjung Priok. Tanjung Priok. Jadi makin tahu lagi nanti seperti apa sih pekerjaannya. SDM di bidang transportasi juga kalau misalnya mau tahu seperti apa langsung saja. Oke, untuk itu langsung aja kita tutup, sampai ketemu di podcast next berikutnya. Binari, bincang menarik seputar transportasi.